Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koordinat kartesius. Adapun kompetensi dasar yang akan kita lalui pada materi ini adalah menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Melalui kegiatan pelajaran ini, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi konsep diagram kartesius, mengidentifikasi pembagian kuadran bidang kartesius, mengidentifikasi pengertian jarak antara dua titik pada bidang kartesius, menuliskan langkah-langkah menggambar titik pada koordinat kartesius. Sebelum masuk materi, silakan siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Pernah melihat papan catur? Atau pernah bermain catur? Atau malah kalian hobi bermain catur? Oke, kalau gitu kapan-kapan kita bisa bermain catur bersama bareng Pak Imam ya. Coba kita lihat. Sini dalam papan catur, sisi-sisinya itu terdapat huruf A, B, C, dan sampai H. Kemudian ada angka 1, 2, 3, dan sampai 8. Setiap bidaknya itu menempati titik-titik tertentu. Contoh nih, bidak kuda terletak pada kolom G dan pada baris ke-8. Bagaimana dengan benteng? Benteng ini ada di kolom H dan juga di baris 8. Apa kaitannya dengan koordinat kartesius? Hampir sama. Titik-titik pada koordinat kartesius itu menempati titik-titik tertentu. Kita perhatikan. Nah, ini adalah titik koordinat kartesius. Perhatikan titik A. Titik A ini berapa sih koordinatnya? Nah, seperti itu kan. Bagaimana cara menentukan koordinatnya? Sebelum itu, jadi dalam koordinat kartesius, titik-titik yang berada pada sumbu X ini itu dinamakan dengan absis. Apa? Absis. Jadi, titik-titik yang berada pada sumbu X itu namanya adalah absis. Kemudian, titik yang berada pada sumbu Y itu dinamakan dengan titik ordinat. Jadi, untuk menentukan titik koordinat titik A ini, caranya pertama kita lihat jaraknya dengan sumbu Y. Jarak dengan sumbu Y inilah nanti yang menjadi absis. Perhatikan, dari sumbu Y titik A ini di sebelah kanannya atau di sebelah kiri? Ya, betul sekali, berada di sebelah kanan. Karena di sebelah kanan, maka dia akan bernilai positif. Berapa satuan? Coba kita hitung. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Maka nanti absisnya, nilai absisnya itu adalah di 3. Kemudian, untuk menentukan ordinatnya, yaitu dengan melihat jaraknya dengan sumbu X. Perhatikan, titik A ini berada di atas atau di bawah sumbu X. Betul, ada di atas. Karena di atas, maka dia bernilai positif. Berapa jaraknya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan ke atas. Maka ordinatnya adalah 6. Maka bisa ditulis titik koordinat A adalah berapa? Iya, 3,6. Jadi dalam menuliskan koordinat, titik koordinat itu adalah pertama absisnya dulu atau nilai X-nya, kemudian nilai ordinatnya atau nilai
nilai Y. Betul sekali. Oke, sobat, sekarang perhatikan titik selanjutnya, titik C. Ayo, berapa titik koordinat titik C? Oke, kita lihat dulu. Absisnya berapa sih absisnya? Jarak dengan sumbu Y berapa? Ya, betul sekali. 4 satuan ke kanan apa ke kiri? Ke kiri, maka nilai absisnya adalah negatif. Negatif berapa? Negatif 4. Sedangkan ordinatnya karena dia di atas maka nanti positif. Berapa? Positif di 3. Maka titik koordinatnya berapa? Tebak? Betul, negatif 4,3. Oke, sekarang titik selanjutnya, titik E. Coba kalian tebak berapa titik koordinatnya. Dilihat dari absisnya dan ordinatnya. Berapa? Betul, negatif 5, negatif 5. Kenapa? Karena lihat, absisnya dia adalah 5 satuan ke kiri. Ordinatnya 5 satuan ke bawah. Oke, lanjut. Titik selanjutnya. Titik H. Ayo, berapa titik koordinat titik H? Ayo, tebak berapa? Betul, 6, negatif 5. 6-nya dapat dari mana? Dari absisnya. Jarak dengan sumbu Y. Titik H ini ada di sebelah kanan. Kemudian berada di bawah. Maka koordinatnya 6, negatif 5. Oke. Nah, lalu perhatikan. Titik A dan titik B itu berada di tempat yang sama, yaitu absisnya positif, ordinatnya positif. Karena dia sama-sama positif, maka ini dikenal dengan nama daerahnya kuadran 1. Nah, di sini namanya adalah kuadran 1. Jadi titik-titik yang berada di sekitaran sini ini adalah kuadran 1. Jika absisnya positif, ordinatnya positif, maka dia berada di kuadran 1. Sekarang kita perhatikan yang titik C dan D. Betul, absisnya negatif. Kenapa kok negatif? Karena di sebelah kiri sumbu Y. Maka dia bernilai negatif, tapi ordinatnya masih di atas sumbu X, maka bernilai positif. Maka kalau absisnya negatif, ordinatnya positif, berarti titik tersebut berada di kuadran 2. Mantap, sip, mantap sekali. Mantap. Lanjut, titik E dan titik F. Oh iya, betul. Absis dan ordinatnya sama-sama negatif. Absisnya negatif karena di sebelah kiri, ordinatnya juga negatif karena di sebelah bawah. Maka jika ada titik koordinat yang memiliki absis dan ordinatnya negatif, dia berada di sumbu di kuadran 3. Sip, betul. Lanjut. Nah, berarti ini kuadran berapa? Kuadran 4. Iya. Apa ciri-ciri kuadran 4? Absisnya positif, ordinatnya negatif. Bagaimana? Mudah bukan belajar Kartesius? Mudah. Lanjut. Perhatikan gambar ya. Masih dengan titik koordinat yang sama. Semangat, kata One Piece. Luffy, ya, karakternya namanya Luffy. Betul. Untuk menentukan jarak dua titik pada bidang koordinat Kartesius, terlebih dahulu kita perhatikan sumbu X, yakni ke kanan atau ke kiri, seperti tadi. Kemudian lalu sumbu Y, atas atau bawah. Tentukan jarak titik A ke titik H
dari titik A mau ke titik H nih. Gimana ya caranya? Coba perhatikan. A ke H. Nih, perhatikan. A ke H. Gimana? Betul. A ini harus bergeser ke kanan terlebih dahulu. Bergeser ke kanan. Iya, betul sekali. Berapa? Gesernya berapa satuan dia? 3 satuan. 1, 2, 3. Nah, untuk menuju H, dia naik atau turun? Betul, turun dong. Nah, turun. Turun berapa langkah dia? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 satuan ke bawah. Maka bisa disimpulkan jarak titik A ke titik H adalah 3 satuan ke kanan dan 11 satuan ke bawah. Jadi diingat-ingat. Bagaimana kalau dari H ke A? Perhatikan kata kuncinya. Perhatikan sumbu X-nya terlebih dahulu. Ke kanan atau ke kiri? Lihat H dengan A. Kalau dari H mau ke A, dia gesernya ke kanan atau ke kiri? Betul, ke kiri. Karena titik A berada di sebelah kiri. Oke. Terus naik apa turun? Naik dong. Nah, kan dari sini, dari bawah. Oke, mana nih Mas? Nah, nih dari bawah naik ke atas. Oke, paham ya? Kita lanjut. Oke, yang terakhir, cara menggambar koordinat kartesius. Sebelumnya tadi udah Bapak bilang, siapkan alat tulis lo ya. Kita akan belajar menggambar. Semangat. Nah, tuh, semangat. Ada inyomangatin tuh. Lebih mudah membuat dengan kertas berpeta. Betul. Kalau nggak ada kertas berpeta gimana Pak? Nggak apa-apa, bisa. Tapi perhatikan contohnya terlebih dahulu. Ini contoh kertas berpeta. Setelah itu buat garis sumbu X dan sumbu Y. Ingat, sumbu X dan sumbu Y itu selalu berpotongan tegak lurus. Seperti ini. Pak, berarti nggak boleh menceng-menceng. Nggak boleh, harus tegak lurus. Makanya gunakan alat tulis. Penggaris itu alat tulis. Setelah selesai, beri angka. Nah, ingat, angka sebelah kanan sumbu X itu nilainya positif. Angka sebelah kiri sumbu X itu negatif. Pak, kok nolnya cuma 1? Nolnya mau berapa? Nggak ada nol positif, nggak ada nol negatif. Nol itu bukan positif, bukan negatif. Sama, sumbu Y juga beri angka. Nah, sekarang perhatikan. Buatlah titik A 3,3 dan titik B negatif 2,4. Ingat, sebelumnya tadi. Ini apa? Absis, betul. Ini ordinat. Absis itu adalah jarak titik dengan sumbu Y. Kalau dia positif berarti di kanan. Nah, di kanan. Ya, kanan. Di sini atau di sini nih. Kemudian lihat ordinatnya. Positif juga. Berarti apa? Ini adalah ordinat. Jarak titik dengan sumbu X. Nah, berarti di kuadran berapa? Kuadran 1. Absisnya 3. Ordinatnya 3. Nah, kita kasih titik di sini. Oke, warna merah. Setelah tulis titiknya, kita bulatkan. Tulis nama titiknya. Titik A 3,3. Dengan cara yang sama kita akan menentukan titik B. Perhatikan absisnya negatif, betul negatif. Berarti di sebelah kanan atau kiri? Kiri. Ya, di sini atau di sini. Kemudian lihat ordinatnya. Ordinatnya positif. Kalau absis negatif, ordinat positif berada di kuadran mana? Iya, kuadran 2. Perhatikan. Nah, di sini nanti titiknya. Kasih titik warna biru. Setelah kasih titik, munculkan nama. Kasih namanya B negatif 2,4.
Oke, sekian dulu video kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.